Syukur hari ini kita bisa kembali melalui ruangan Zoom ini kita beribadah, bahkan mulai untuk merayakan ini ya, Natal dengan persiapan Advent. Kita sudah masuk di minggu Advent yang pertama. Dan ya senang sekali kita bisa bersekutu bersama, beribadah, memuji Tuhan. Izinkan saya juga menyampaikan salam Advent ya, dari SCT Radia Lawang, tempat saya mengajar, dan hari ini kita akan belajar mengenai jati diri sosok yang kita rayakan nantinya ya, pada hari Natal nanti. Ya, tema yang diberikan kepada saya itu adalah dalam bahasa Latinnya itu Solus Christus, atau kalau terjemahan bahasa Indonesianya itu Kristus, hanya Kristus ya, Kristus saja. Kita akan melihat dari dua sisi ya mengenai tema ini ya, hanya Kristus. Itu bicara mengenai kekhususan, mengapa Kristus itu khusus, spesial, istimewa, dan kecukupan dari Kristus itu sendiri. Nah, saya akan melihatnya dari sisi khususnya ketika kita berbicara soal pengakuan iman. Tadi kita sudah menggunakan pengakuan iman rasuli, GKT itu juga kadang menggunakan yang namanya pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Nah, pengakuan iman Nisea Konstantinopel ini lahir karena berhadapan dengan berbagai macam ajaran yang salah terkait dengan jati diri Tuhan Yesus Kristus. Karena itu kalau jemaat mungkin di dalam ibadah itu pernah mengikrarkan pengakuan iman Nisea Konstantinopel ini, maka bagian yang berbicara tentang jati diri Tuhan Yesus Kristus itu lebih panjang ya dibandingkan dengan Allah Bapa dan Roh Kudus. Berbeda dengan pengakuan iman rasuli, di pengakuan iman Nisea Konstantinopel, jati diri Tuhan Yesus itu dijabarkan dengan sangat detail ya. Secara khusus diungkapkan di sana diawali dengan bahwa kita ini percaya kepada satu Tuhan Yesus Kristus ya, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati ya, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman, diperanakan, bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa ya, yang telah turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Ya, dan masih terus diteruskan itu. Nah, itu memang pengakuan yang dibuat karena berhadapan dengan berbagai macam ajaran yang salah terkait dengan jati diri Tuhan Yesus Kristus, sehingga para pemimpin gereja di masa itu, ya baik dari gereja barat ataupun gereja timur, itu berkumpul menjadi satu untuk apa? Untuk memformulasikan ajaran yang sesuai dengan firman Tuhan, sehingga gereja-gereja jemaat pada zaman itu tidak gampang dibuat bingung atau disesatkan dengan berbagai macam ajaran yang salah itu. Nah, sehingga kalau kita sebetulnya berbicara soal ajaran yang salah tentang Tuhan Yesus Kristus di zaman ini, ya, itu sebetulnya adalah dimunculkan kembali apa yang sudah pernah terjadi di abad yang keempat itu, ya, ketika akhirnya melahirkan pengakuan iman Nisea Konstantinopel ini. Firman Tuhan juga mengatakan bukan dalam kitab Khotbah, tidak ada yang baru di bawah matahari. Jadi apa yang terjadi di zaman sekarang ini sebetulnya dulu juga sudah pernah terjadi. Nah, untuk hari ini kita akan fokus kepada Kristus. Mengapa hanya Kristus? Karena memang di pengakuan iman Nisea Konstantinopel itu ditekankan dan dijelaskan bahwa Kristus itu datang adalah untuk kita manusia, bukan untuk yang lain, ya, bukan untuk malaikat, bukan untuk makhluk-makhluk yang lain, melainkan untuk kita manusia. Ya, secara khusus kita manusia yang memang sudah jatuh dalam dosa, dan untuk apa? Untuk keselamatan kita. Nah, dari dua sisi inilah kita akan melihat pagi hari ini mengapa Kristus saja, yaitu sesuatu yang memang penting untuk kita renungkan
teristimewa berkaitan dengan kita akan merayakan hari kelahirannya. Ya, jadi di dalam persiapan kita untuk merayakan Natal, itu diawali dengan kita mengembalikan fokus iman kita itu kepada Kristus, bukan kepada yang lain. Nah, yang pertama, ketika kita bicara kekhususan Kristus, Kristus itu spesial, ya, yang datang untuk kita manusia ini. Yohanes 3:16, ayat yang tentunya kita sudah sangat kenal, itu berbunyi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, jadi di dalam ayat ini tertulis dengan jelas bahwa Kristus itu datang untuk cintanya Tuhan kepada kita. Mengapa Kristus diberikan adalah karena cintanya Tuhan kepada kita. Ya, dan seringkali ada orang yang menggunakan ayat ini mengatakan bahwa kan Allah itu tidak beranak, ya, dan tidak memperanakan. Kenapa? Karena di dalam ayat ini dikatakan bahwa ia telah mengurniakan anaknya yang tunggal, sehingga ada mungkin yang akhirnya dengan nada sinis, guyonan yang yang nyindir, yang sinis itu ya, mengatakan kalau Allah memang punya anak, siapa itu bidannya? Nah, ayat ini sebenarnya bukan bicara soal Allah itu punya anak, melainkan bicara soal identitas daripada yang turun, yang datang dari surga untuk kita itu tadi. Nah, kalau kita bicara soal anak di sini, ini bukan dipahami dalam arti biologis bahwa Allah itu punya istri, kemudian punya anak, kemudian ada bidannya yang melahirkan anak, begitu ya. Bukan. Melainkan ini bicara soal kesehakikatan, ya, kesamaan atau kesetaraan bahwa Yesus Kristus itu adalah mempunyai kedudukan status yang setara dengan Bapa sendiri, yaitu adalah sama-sama Allah, pencipta langit dan bumi ini. Dalam bahasa Indonesia sebetulnya konsep seperti ini itu bisa dipahami, ya, kita punya padanannya, ya, kita punya kemiripannya. Misalnya ketika kita bicara soal kunci. Kunci itu juga bisa disebut dengan istilah anak kunci. Ketika kita berbicara tentang anak kunci, itu bukan berarti kuncinya itu menikah, punya istri, kemudian punya anak, kemudian juga pakai bidan, gitu ya. Sehingga akhirnya namanya itu adalah anak kunci. Anaknya kunci, begitu misalkan ya. Bukan. Yang dimaksud anak kunci itu ya kunci itu sendiri, ya. Itu istilah yang sama. Istilah yang berbeda yang digunakan untuk menggambarkan konsep yang sama. Kunci dengan anak kunci itu ya sama. Anak kunci itu ya kuncinya itu sendiri. Kita tentu tidak akan mengatakan siapa yang jadi bidannya kunci. Atau mungkin contoh yang lain adalah kita bicara soal tangga. Ketika kita berkata, saya menghitung jumlah anak tangga. Ya, katakanlah kalau kita pergi kemana gitu, sebuah tempat begitu ya, ada tangga begitu, terus kita iseng-iseng cobalah saya hitung anak tangganya ini ada berapa begitu. Kemudian ketika kita sampai, kemudian kita berkata, oh saya hitung tadi anak tangganya ini jumlahnya ada 20 begitu. Nah, apakah berarti itu tangganya itu beranak gitu, berarti ya punya anak 20 begitu ya. Terus ada bidannya gitu ya, atau kemudian melahirkan anak yang jumlahnya 20 itu. Ya tentu maksudnya bukan seperti itu. Anak tangga itu artinya apa ya? Tangga itu sendiri. Ya, sehingga makanya pengakuan Imanesia Konstantinopel mengatakan dengan jelas bahwa Yesus itu adalah sehakikat dengan Sang Bapa. Ya. Sehingga Yohanes 3:16 ini berbicara tentang kedatangan sosok Allah sendiri, ya, pribadi yang kedua dari Allah Tritunggal itu, datang ke dalam dunia untuk apa? Untuk siapa? Untuk kita manusia. Ya. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengurniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, jadi
Sisi pertama yang kita bisa lihat dari istilah solus Christus, hanya Kristus itu, bisa dipahami bahwa karena memang ia adalah khusus, ia memang eksklusif untuk kita manusia yang berdosa ini. Ia itu adalah sosok yang spesial memang. Kenapa? Karena dia adalah Allah sendiri yang datang kepada kita manusia yang jatuh dalam dosa ini. Dan kehadirannya bagi kita, manusia yang berdosa itu adalah karena cinta. Katakan dengan jelas toh, Yohanes 3:16 itu tadi bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, hingga ia mengaruniakan anaknya itu. Dengan jelas dikatakan di sana bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ya. Jadi Kristus itu hadir bagi kita manusia berdosa, itu adalah karena cinta. Bukan karena kewajiban, keterpaksaan, ataupun keterlanjuran. Nah, mengapa saya katakan demikian? Karena memang ada yang punya anggapan, ya katakanlah, kalau memang Tuhan itu tahu manusia itu akan jatuh dalam dosa, kenapa kok tetap harus diciptakan? Ya, kenapa kok Tuhan itu tidak menciptakan manusia yang tidak jatuh dalam dosa? Ya bisa saja, ya Tuhan itu menciptakan manusia yang jatuh dalam dosa. Tetapi sekali lagi karena ya Tuhan itu adalah pencipta, ya, yang mempunyai kedaulatan dan mempunyai hikmat yang luar biasa, sehingga memang di dalam hikmatnya, dalam kedaulatannya yang sempurna itu dia memang memilih untuk menciptakan manusia yang akhirnya jatuh dalam dosa. Dan ketika Tuhan itu menyelamatkan manusia yang jatuh dalam dosa itu bukan karena terlanjur, ya, waduh, saya ini terlanjur menciptakan manusia jatuh dalam dosa, ya, gimana lagi, ini namanya barang rusak ciptaan saya, ya sudah, saya yang bertanggung jawab. Ya, kalau kita ambil dalam apa pemahaman yang ada di dunia ini, ya katakanlah kalau kita membuat sebuah barang gitu, ya, kemudian ternyata barang buatan kita ini ada cacatnya begitu, ya itu kan tanggung jawab kita yang membuat, bukan? Jadi katakanlah kita beli laptop gitu, ya toh, kita coba di tokonya bagus, tapi kemudian setelah kita bawa ke rumah, oh ternyata ada sesuatu yang salah, ya kita kan pasti kepingin dikembalikan itu supaya ya bisa diperbaiki sama tokonya. Makanya kan ada garansi, ada apa begitu, ya, supaya membuat itu tetap punya tanggung jawab gitu, ya, untuk membereskan masalah yang ada, ya. Ya sudah terlanjur buat, ya, atau ya kewajiban, ya, atau terpaksa, ya, karena kan ini masih ada masa garansi begitu, ya. Jadi masa garansinya masih berlaku, ya, sehingga ya, mau tidak mau ya harus dibereskan itu masalahnya. Nah, ada yang kalau tidak hati-hati, ada orang berpikir seperti begitu, bahwa kenapa kok Tuhan itu mengirim Tuhan Yesus, kenapa kok Tuhan itu perlu datang dalam dunia, ya, karena itu sudah kewajibannya Tuhan, sudah kok buat ciptaan manusia ini yang cacat gitu, ya, itu tanggung jawab pembuatnya itu yang harus bereskan. Nah, sekali lagi firman Tuhan mengatakan dengan jelas bahwa Kristus itu datang bukan karena Tuhan itu terlanjur, ya, buat manusia itu jatuh dalam dosa. Tuhan itu terpaksa, ya, karena ciptaannya ini, manusianya ini ternyata menyalahgunakan kehendak bebas mereka sehingga jatuh dalam dosa, ya, menjadi barang yang cacat gitu katakanlah, ya, sehingga Tuhan itu harus punya kewajiban gitu untuk melakukannya. Nah, konsep seperti ini sekali lagi dengan jelas itu adalah konsep yang salah. Karena apa? Karena firman Tuhan mengatakan dengan jelas dalam Yohanes 3:16 bahwa Kristus itu datang adalah karena cintanya kepada saudara dan saya. Walaupun kita ini sudah jatuh dalam dosa, dan Tuhan sendiri karena dia adalah pencipta, dia itu bisa saja, nggak usah buat manusia aja sudah, saya buat lagi yang lain aja juga. Saya buat model manusia yang nantinya itu bisa milih saya dan tidak jatuh dalam dosa, gitu. Karena model yang pertama ini sudah gagal, gitu. Ya kita bersyukur kita bukan punya Tuhan yang
ternyata masih bereksperimen begitu tadi, ya, karena kalau itu yang terjadi ya berarti kita punya Allah yang tidak sempurna, Allah yang tidak berhikmat, Allah yang tidak mulia, Allah yang tidak berdaulat, tetapi Allah yang diktator, Allah yang suka coba-coba, gitu ya. Ini cobaan ini dulu lah. Wah, ternyata gagal, ganti aja yang lain, gitu. Jadi kita bersyukur ternyata Allah kita bukan seperti itu. Celakalah kita. Celakalah orang Kristen kalau punya Allah seperti itu yang suka coba-coba, gitu ya. Ciptaan pertama gagal, disitu pakai ciptaan kedua gagal, terus pakai ciptaan ketiga tidak. Ya, jadi memang sejak awal, walaupun di dalam kedaulatannya Allah memang melihat bahwa dan mengizinkan manusia itu jatuh dalam dosa, justru itulah menunjukkan hikmatnya, kedaulatannya, kekuasaannya, kemuliaannya sebagai Tuhan yang mengasihi ciptaannya, walaupun ciptaannya itu sudah jatuh dalam dosa. Karena itulah Kristus itu spesial, Kristus itu khusus, Kristus itu eksklusif. Kenapa? Karena itu diberikan sebagai wujud cinta Allah kepada manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Dan ini betul-betul wujud yang luar biasa sekali. Karena yang namanya cinta itu kan pasti ya memang harus khusus, ya, atau spesial. Nah, mungkin ketika kita berkata saya mengasihi kamu gitu ya, terus kita sembarangan aja ngasih, ya, seakan-akan, yuk yang penting dikasih kok, yang dikasih apa sudah berikan hadiah kok nggak bersyukur begitu ya. Jadi kita sembarangan ngasihnya begitu. Nah, tentu kalau itu yang terjadi kan itu kan bukan cinta, ya itu kan ya cuma ngasih sembarangan aja begitu. Ya. Seperti ketika kita katakanlah di pinggir jalan kita lihat pengemis, kemudian kita kasih yang seadanya dengan kita gitu, itu yang ada dengan kita, itu kita kasih, itu memang kita kasih, ya itu hal yang baik, tetapi itu bukan lahir dari sebuah kasih yang sesungguhnya, ya kita cuma ngasih aja. Kita tentu tidak ingin tentu tidak ingin bukan punya Tuhan yang seperti itu, yang ya pokoknya ngasih aja sudah, memberi aja, bukan karena cintanya, tapi karena kewajiban atau karena keterpaksaan atau karena keterlanjuran gitu ya. Nah, disinilah kita melihat bahwa Natal itu nantinya memang sesuatu yang spesial bagi orang Kristen karena memang itu merayakan cintanya Tuhan bagi saudara dan saya, bagi orang-orang berdosa. Kristus itu adalah eksklusif, spesial, khusus. Kenapa? Karena itu adalah memang satu-satunya bukti cinta Tuhan kepada saudara dan saya yang saja dalam dosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Tuhan tidak perlu lagi, atau tidak harus lagi, atau tidak terlanjur apapun ya, untuk melakukan itu, tetapi dia memberikan Kristus itu karena memang dia betul-betul mengasihi saudara dan saya. Nah, saya tidak tahu Natal ini apakah juga menjadi momen kita untuk merenungkan kekhususan, kespesialan, keeksklusifan Kristus yang diberikan Tuhan itu kepada saudara dan saya. Dan harapan saya ini menjadi bahan refleksi kita untuk kita boleh semakin mengalami cinta Tuhan, secara khusus di kondisi pandemi seperti ini. Karena memang Natal ini yang merayakan bukan hanya orang Kristen, tetapi bagi orang-orang yang non-Kristen, mereka merayakan Natal itu ya ini sekedar senang-senangnya saja, ya bisa tukar kata, bisa ini, atau sikap yang sekedar apa ya bersenang-senang, berkonsumsi ya, membeli macam-macam gitu ya. Yang kalau orang Kristen tidak hati-hati, akhirnya malah meninggalkan makna sebetulnya dari Natal itu sendiri, bahwa Kristus itu memang sosok yang spesial untuk saudara dan saya, yang eksklusif, yang memang Tuhan sediakan bagi manusia yang berdosa ini. Kenapa? Karena ia hadir bagi kita, orang yang berdosa ini, oleh karena cinta. Bukan karena kewajiban, keterpaksaan, ataupun keterlanjuran. Kemudian yang kedua, hanya Kristus. Kenapa? Karena dia itu bukan hanya datang untuk kita, orang berdosa, tetapi juga untuk keselamatan kita. Ya.
Dia bukan sekedar apa teman yang baik begitu ya. Jadi katakanlah kita ini ada masalah, kemudian kita ini cerita sama teman kita begitu ya. Terus teman kita kemudian mendengarkan kita, tapi kemudian terus dia berkata, waduh sorry ya, saya ini tidak punya kuasa, tidak punya kekuatan, tidak punya daya, tidak punya energi untuk membantu kamu. Jadi saya cuma bisa mendengar kamu. Nah, seringkali kalau kita nggak hati-hati, iman Kristen itu bisa dipahami seperti itu. Yang penting Yesus itu sahabat yang baik, gitu. Tetapi ya dia tidak punya kuasa apa-apa untuk membantu atau bahkan menyelesaikan masalah dosa kita. Karena itulah ketika kita bicara soal hanya Kristus, bukan hanya dia itu spesial bagi kita, orang berdosa, tetapi juga dia itu memang datang untuk apa? Untuk membereskan masalah dosa itu. Makanya dikatakan di dalam pengakuan Imanusia Konstantinopel itu untuk keselamatan kita. Dan kisah 4 ayat 12 itu mengatakan dengan jelas bahwa keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam dia. Di dalam Kristus itu sendiri. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kisah 4 ayat 12. Tadi Yohanes 3:16 yang saya yakin kita kenal ya, dan saya harap kita bisa menghafal juga ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan Anak yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3:16. Dan hari ini juga kita tambahi satu ayat lagi sebagai ayat hafalan kita di dalam kita menyambut kedatangan juru selamat itu pada hari Natal nanti di Minggu Advent yang pertama ini. Ya, ayat hafalannya ada dari kisah 4:12 ini. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ini ayat yang penting sekali. Kenapa? Karena sekali lagi iman Kristen itu adalah hanya Kristus, karena memang Kristus itu cukup untuk keselamatan kita. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia. Tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ya, silakan dihafalkan ayat ini. Ya, nanti mungkin waktu kalau ada perayaan Natal atau ibadah Natal begitu ya, nanti selama 4 minggu ini katakanlah Advent, kalau ada tiap minggu ini ada hafalannya, nanti bisa dites itu jemaatnya ya. Nanti yang bisa menghafalkan semuanya bisa minta kado nanti sama Pak Eliatman nanti pada waktu ibadah Natal. Nah, jadi Kristus itu cukup bagi kita ya, karena sekali lagi ya seperti kata firman Tuhan, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kisah 4 ayat 12. Ya, Kristus hadir demi keselamatan kita. Kenapa? Karena ia dengan sempurna, sekali lagi dengan sempurna dan lengkap, ya, dengan sempurna. Kristus itu bukan setengah-setengah di dalam menyelesaikan masalah dosa ini. Ya. Masih kita ini harus tambahi dengan apa lagi? Ya, misalkan kita ini masih harus berbuat baik lagi, ya, supaya kita ini bisa selamat, gitu. Bukan? Atau kita ini harus melakukan apa dulu, gitu ya? Kita ini harus rajin ke gereja, kita harus pelayanan, gitu ya, supaya kita ini bisa selamat, gitu ya? Tidak. Ya, jadi itu sempurna. Dia tidak pernah setengah-setengah. Dan juga lengkap. Artinya apa? Kita tidak butuh sosok lain lagi. Ya. Kita tidak perlu siapa lagi gitu ya untuk jadi Tuhan kita. Kenapa? Karena ya dia itu cukup sudah. Untuk keselamatan kita, membereskan masalah dosa itu, Kristus itu dengan sempurna dan lengkap menjadi juru selamat bagi manusia yang berdosa.
Nah, seringkali pertanyaan yang muncul ketika kita bicara soal kecukupan, ya, apa yang Kristus lakukan untuk menyelamatkan kita dari kita sebagai orang berdosa ini, seringkali pertanyaan yang muncul adalah, karena kalau memang Kristus, kalau memang cukup hanya dengan Tuhan Yesus saja menyelamatkan saya, ya, saya tidak perlu lagi berbuat baik begitu ya. Ya sudah, nanti apa setelah saya diselamatkan gitu ya, atau percaya Tuhan Yesus, ya sudah, saya tidak perlu lagi apa berbuat baik lagi, sudah saya berbuat dosa lagi aja sudah. Kan katanya sudah cukup itu. Yesus saja yang apa dengan sempurna dan lengkap menyelamatkan saya. Nah, untuk apa saya kemudian berbuat baik lagi? Nah, itu seringkali pertanyaan yang muncul ya ketika kita bicara soal solus Kristus ini tadi. Ketika kita bicara bahwa hanya Kristus itu karena apa? Karena ia itu cukup ya dengan sempurna dan lengkap menjadi juru selamat bagi kita orang yang berdosa. Sehingga akhirnya muncul pertanyaan atau muncul pesan berarti orang Kristen itu tidak perlu lagi berbuat baik. Nah, sekalian sebetulnya jawaban dari pertanyaan ini tidak susah-susah banget gitu ya. Kenapa? Karena bagi orang-orang yang sudah mengalami cintanya Tuhan, itu pasti akan meresponinya dengan ucapan syukur. Orang-orang yang ini kalau kita bicara soal apa secara umum aja ya, di dalam dunia ini ya, walaupun dunia ini sudah jatuh dalam dosa begitu ya. Kalau kita sungguh-sungguh mengalami cintanya seseorang, kita akan meresponi dengan melakukan yang terbaik untuk orang itu. Tidak akan mungkin kita berkata bahwa oh saya sudah mengalami cinta orang itu terus kemudian kita tidak peduli juga sama orang itu. Ya. Itu artinya baik kita memang tidak sungguh-sungguh mengalami cintanya orang itu. Ya misalkan ya, saya ngasih sesuatu kepada pengemis ya pinggir jalan tuh ya, kemudian saya pergi gitu ya. Ya sudah pengemis itu tidak akan peduli sudah. Kenapa? Karena dia tahu saya itu memberikannya sekedar memberikan ya, tidak ada kasih yang sesungguhnya ya ngapain? Ya sudah paling cuma bilang terima kasih aja sudah. Setelah itu ya sudah. Hubungannya ya tidak ada lagi sudah. Tapi katakanlah kalau saya sungguh-sungguh mengasihi pengemis itu ya, katakanlah saya itu melihat seorang anak gitu ya, anak yang ngemis gitu ya, saya kasih, kemudian saya adopsi anak itu. Ya saya katakan saya mengasihi kamu saya ambil jadi anak saya. Kalau anak itu sungguh-sungguh mengalami dan menerima cinta yang saya berikan itu, dengan wujud apa? Saya itu mengadopsi dia. Jadi dia pasti akan meresponi. Dia tidak akan berkata kepada saya, oh iya Pak, oh iya Pak, Papa toh. Ya sudah Pak, saya ikut Papa, ikut Papa gitu. Udah ikut ke rumah saya gitu. Terus ternyata besoknya dia itu balik lagi ke jalan. Loh kan saya kan sudah jadi anaknya Papa. Jadi tidak apa-apa saya ngemis lagi aja. Ya tentunya seorang anak yang mengalami cinta yang sesungguhnya itu pasti tidak akan melakukan seperti itu. Dia sudah diangkat menjadi anak saya, dia sudah diberikan kasih dan ya yang terbaik gitu ya. Ya dia pasti tidak akan kembali lagi ke jalanan untuk mengemis-ngemis lagi. Kecuali kalau saya tadi itu yang mengasihinya itu mengasihi cuma bohongan, ya. Ternyata saya ngadopsi dia bukan betul-betul saya kasih, tapi saya siksa, saya KDRT, dia saya jadikan lampiasan kemarahan, yang dia bisa aja kembali lagi ke jalanan, ya. Tetapi kalau sungguh-sungguh dia itu mengalami cintanya saya, yang mengalami sungguh-sungguh mengasihi dia dan memperhatikan dia, memberikan terbaik bagi dia, ya dia pasti akan kembali ke jalanan. Ya sama juga, ini kalau kita bicara dalam ranah rohani, yang kita tahu bahwa Tuhan ini tidak akan pernah bohongan, ya, ketika mengatakan bahwa dia itu mengasihi keberatan saya, bahkan dia itu datang
menjadi Tuhan dan Juru Selamat bagi kita, dia tidak akan pernah bohongan, dia sudah memberikan terbaik bagi saudara dan saya, bahkan dia itu rela mati bagi kita. Ya. Dan kalau kita memang mengalami cinta Tuhan yang seperti itu, yang tidak bohongan, yang sungguh-sungguh itu tadi, yang memberikan terbaik bagi kita itu tadi, tidak akan mungkin kita itu akan kembali ke hidup kita yang lama. Makanya di dalam 2 Korintus pasal yang 10 itu dikatakan dengan pasal yang kelima dikatakan jelas bahwa barang siapa dalam Kristus adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, semua yang baru sudah datang. Artinya apa? Berarti kita ini jadi orang yang suci, ya. Tetapi kita ini menjadi anak-anak Tuhan yang siap untuk diperbarui. Kita tidak akan kembali lagi ke dalam hidup kita yang lama, karena kita sudah mengalami cintanya Tuhan. Sehingga bagi kita yang diberhadapkan dengan pertanyaan itu tadi, kalau Kristus cukup sudah menyelamatkan saya, ya sudah, saya itu akan berbuat dosa lagi aja sudah, kan tidak perlu perbuatan baik. Saya akan selamat karena Kristus, ya sudah, ngapain saya berbuat baik? Maka yang perlu ditanyakan adalah, bagi mereka yang mempunyai pemikiran seperti itu, pertanyaan-pertanyaan seperti itu, perlu untuk ditanya, apakah saya, misalnya kalau saya punya pemikiran seperti itu ya, apakah saya sudah mengalami cinta Tuhan itu dengan sesungguhnya? Ataukah kita ini jadi Kristen ya karena apa? Ikut-ikutan ya, atau ada modus ya, ada sesuatu motivasi yang lain kita tuh jadi Kristen gitu ya. Ya, dalam pengalaman saya mengembalakan ya seringkali terjadi ya, ada anak-anak muda itu ya, atau ikut katekisasi, dibaptis, tujuannya apa ya, supaya bisa diberkati di gereja ya. Kenapa? Karena kan aturan pemerintah kan untuk dapatkan catatan sipil kan harus ada pemberkatan atau ada semacam kayak surat dari agama yang dianut itu, kalau memang menikah baru bisa akte catatan sipil dari negara itu bisa keluar. Jadi ya semata-mata demi supaya bisa diberkati di gereja, dapat surat nikah dari gereja, bisa mengajukan akte pernikahan di catatan sipil, setelah itu selesai, ya sudah, mereka akhirnya tidak lagi ke gereja. Ya kenapa? Karena memang tadi itu mungkin hanya sekedar ya ikut-ikutan, atau Kristen KTP, atau ya karena keluarga, gitu ya, karena sungkan, atau karena apa, gitu ya. Tidak mengalami cinta Tuhan yang sesungguhnya. Nah, sehingga bagi kita Natal ini adalah momen yang memang sekali lagi kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita supaya kita betul-betul sungguh mengalami cinta Tuhan itu. Karena kalau kita mengalami cinta Tuhan itu dengan sesungguhnya, ya, kita pasti akan rindu memberikan terbaik kepada Tuhan. Kita tidak akan asal-asalan, kita tidak akan kembali lagi ke hidup kita yang lama. Sekali lagi, jawaban terhadap pertanyaan tadi itu ya, kalau memang hanya Kristus itu cukup, ya sudah, saya tidak perlu lagi berbuat baik. Nah, menjawab pertanyaan itu adalah kita perlu bertanya, apakah orang yang memang bertanya seperti itu atau berpikir seperti itu sudah sesungguhnya mengalami cinta Tuhan. Karena bagi orang yang mengalami cinta yang sejati, itu pasti akan mau untuk diubahkan, memberikan yang terbaik kepada si pemberi cinta yang sesungguhnya itu. Jadi kalau boleh saya ringkas, hanya Kristus itu berarti Yesus Kristus adalah pusat hidup iman Kristiani. Ya, kenapa ya? Karena ia khusus, spesial, ya. Hadiah yang terbaik atau wujud cinta Tuhan kepada saudara dan saya. Makanya jangan cari yang lain. Ya. Kalau cari yang lain ya rugi sendiri kita. Karena Tuhan sudah memberikan terbaik kepada saudara dan saya. Kalau kita cari yang lain, ya, kepada uang, kepada kedudukan, kepada kekayaan, kepada yang lain, ya itu tidak akan bisa dengan cukup, itu ya, menyelesaikan masalah dosa kita. Makanya dia itu spesial dan cukup untuk kita manusia
dan untuk keselamatan kita. Dan mengapa Solus Christus ini saya angkat penjabarannya dari pengakuan iman Nisia Konstantinopel? Karena memang Solus Christus ini adalah istilah yang menjadi pusat daripada ajaran tradisi reform. Ya, kita tahu bahwa tradisi reform itu seringkali dikaitkan dengan 5 istilah dalam bahasa Latin, yaitu 5 sola, gitu ya. 5 hanya, ya, ada sola scriptura, ada soli fide, ada sola gratia, ada soli deo gloria, gitu ya. Nah, Solus Christus itu saya pandang adalah pusat, ya, dari keempat sola yang lain. Kenapa hanya Alkitab? Ya, karena memang Alkitab itu adalah firman tertulis yang memberitakan firman yang menjadi manusia. Kalau ada hamba Tuhan atau gereja yang mengajarkan sesuatu yang lain daripada Kristus dari firman Tuhan, ya berarti dia tidak mengajarkan firman Tuhan dengan baik. Karena fokus puncak daripada pemberitaan firman Tuhan itu adalah Kristus. Sola Scriptura itu bukan menjadikan Alkitab itu adalah jimat, bukan. Tetapi menjadikan Alkitab itu untuk kita bisa menyaksikan Kristus. Karena itulah fokus dari pemberitaan firman Tuhan. Firman yang tertulis untuk memberitakan firman yang menjadi daging. Dan sama juga sola fide. Kita memang diselamatkan karena iman. Tetapi imannya kepada siapa? Bukan kepada pendetanya. Tetapi kepada Kristus. Kembali lagi, pusatnya adalah Kristus. Karena di zaman sekarang ini, ya seringkali kalau tidak hati-hati, orang-orang Kristen itu ya hanya ikut ya ngefans kepada pendetanya. Lebih mau mentaati pendetanya, ini pendetanya ngomong apapun begitu ya, diikuti dibandingkan mentaati Kristus. Padahal sola fide itu tujuannya sekali lagi pusatnya adalah Kristus, bukan kepada yang lain. Sama juga sola gratia. Sola gratia itu sekali lagi adalah anugerah yang memang karena apa? Karena Kristus itu diberikan kepada kita karena cintanya Tuhan. Bukan karena kehebatan kita. Kita tuh mengalami anugerah dari Tuhan. Dan wujud nyata dari anugerah itu apa? Adalah Kristus itu sendiri. Dan ketika kita bicara soli deo gloria pun, bagaimana kita ini bisa memuliakan Allah? Hanya dengan ketika kita itu meninggikan Kristus. Yohanes berkata dengan jelas, kan barang siapa melihat aku, ya sudah melihat Bapa. Jadi ketika kita memuliakan Kristus, itu kita memuliakan Allah. Jadi slogan soli deo gloria, segala kemuliaan bagi Allah, itu hanya menjadi slogan ketika hidup kita ini tidak menyaksikan Kristus. Dan sebetulnya sederhana sekali bagaimana kita ini bisa memuliakan Allah. Ya ketika kita ini menyaksikan Kristus di dalam hidup kita. Ketika kita ini meneladani Kristus di dalam hidup kita. Ketika kita ini mengasihi dengan kasihnya Kristus. Ketika kita ini melayani dengan pengorbanan seperti Kristus. Ketika kita ini bekerja dengan hati bekerja untuk Kristus, bukan untuk yang lain. Bagaimana dalam kondisi pandemi ini kita bisa memuliakan Allah? Ya ketika kita belajar untuk mempercayakan hidup kita kepada Kristus. Disebutkan dengan jelas bukan dalam Matius pasal yang ke-6 bahwa kita ini tidak perlu khawatir. Melainkan kita ini mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Bukan artinya kita ini tiap hari ke gereja terus gitu ya, selama pandemi gitu, pokoknya nang gereja aja gitu. Kerajaan Allah itu tidak dibatasi oleh gereja. Gereja itu adalah sebetulnya adalah duta-dutanya Tuhan, ya.
Kerajaan Allah itu adalah ya nantinya Tuhan akan membereskan dunia ini. Jadi di mana kita hidup, kita sebagai gereja Tuhan, ya, secara individu, sebagai anak-anak Tuhan, di mana kita hidup, itu adalah kesempatan kita untuk bisa menghadirkan kerajaan Allah itu tadi. Jadi bagaimana kita ini bisa memuliakan Allah adalah ketika kita ini menjadi saksi Kristus di tempat kerja kita, di rumah tangga kita, dan di manapun Tuhan menempatkan kita. Di sekolah, di tempat kerja, di toko, di kantor, dimanapun kita menghidupi iman kita, kita menjadi berkat dengan kita itu menyaksikan Kristus. Baik melalui perkataan, melalui tindakan, ataupun melalui cara kita bekerja. Karena dari situlah kita bisa memuliakan Allah. Jadi, Solus Kristus itu adalah pusat hidup iman Kristen. Kenapa kita belajar firman Tuhan? Supaya kita bisa semakin mengenal Kristus. Mengapa kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan? Karena memang iman kita itu pada Kristus. Mengapa kita bersyukur mengalami anugerah Tuhan? Kenapa? Karena anugerah itu kita alami di dalam Kristus. Mengapa kita memuliakan Allah? Karena kita memuliakan Kristus di dalam hidup kita. Solus Kristus, hanya Kristus. Biarlah ini menjadi pegangan kita, menjadi perenungan kita, menjadi gaya hidup kita di dalam kita menyambut Natal, sehingga Natal di masa pandemi ini menjadi Natal yang memberkati hidup kita, dan melalui itu Tuhan juga memakai kita menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami masih bisa belajar dan merenungkan firman Tuhan bersama. Kami rindu Tuhan supaya Tuhan Roh Kudus bekerja di dalam hidup kami, sehingga kami boleh semakin diubahkan menjadi serupa dengan Kristus, dan melaluinya Tuhan, banyak orang boleh semakin melihat Tuhan Yesus dinyatakan dan disaksikan melalui kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, di masa pandemi ini, bukan hal yang mudah untuk menghidupi iman kami, bahkan semakin susah dan repot Tuhan. Tetapi kami mohon supaya kami boleh sungguh-sungguh belajar Tuhan, mengandalkan Tuhan. Karena Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang spesial, yang cukup, dan mampukan itu Tuhan untuk nyata melalui usaha pekerjaan kami, melalui kehidupan rumah tangga kami, melalui pelayanan kami di gereja, melalui apapun yang Tuhan percayakan di dalam hidup kami. Berikan kami damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu, di dalam kami mempersiapkan diri menyambut Natal, dan biarlah di masa pandemi ini pun kami semakin mengalami pemeliharaan Tuhan, dan semakin menyerahkan hidup kami untuk Engkau pakai menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.